Bapak Ibu, kita akan melanjutkan sesi ini, yaitu dengan sesi keempat. Setelah sebelumnya kita mempelajari visi Tuhan terhadap gereja, kemudian kita juga melihat apa itu gereja sehat, membangun gereja yang sehat. Dan dalam sesi ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana kita membangun gereja yang sehat. Nah, sebelum kita akan menjawab dan berdiskusi bersama-sama, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali, mengulas apa itu gereja yang sehat yang sudah disampaikan pada sesi yang sebelumnya. Demikian saya akan mengajak Bapak Yohanes dan Ibu Tuti untuk bisa menyampaikan apa itu gereja yang sehat. Setiap anggotanya berfungsi. Ya, setiap anggotanya berfungsi. Jadi ada yang mau ditambahkan, Pak Yohanes? Ya, jadi seperti yang Ibu Tuti tadi sampaikan bahwa gereja yang sehat adalah setiap anggotanya berfungsi, di mana setiap orangnya bertumbuh dan Kristus yang menjadi pusatnya, dan kemudian mereka bertumbuh ke arah Kristus dari satu sisinya, kemudian sisi yang lain mereka mengasihi dan melayani orang lain, mereka juga membangun orang lain dan kemudian mereka menjangkau keluar atau menginjili. Dan gereja ini memelihara hubungan yang sehat dengan tubuh Kristus yang lebih luas lagi. Mungkin Bapak Ibu masih mengingat ya, gambar lingkaran tadi. Ada lingkaran di tengah yaitu Kristus. Kemudian di mana lingkaran berikutnya setiap anggota berfungsi. Lingkaran yang di luarnya lagi mengabarkan mengenai hubungan, relasi dengan orang lain, membangun, melayani dan bertumbuh ke arah Kristus. Dan lingkaran yang paling luar adalah ketika kita terhubungkan dengan tubuh Kristus yang lebih luas lagi. Dan itulah yang menarik ya, seperti yang sebelumnya disampaikan Pak Yohanes. Nah, pertanyaan penting buat kita adalah setelah kita tahu tentang gereja yang sehat, lalu bagaimana kita akan membangunnya? Bagaimana kita akan mencapai tujuan kita membangun gereja yang sehat? Nah, Bapak Ibu, saya ngajak kembali untuk memikirkan. Silakan Bapak Ibu sambil menuliskannya, begitu juga rekan-rekan di sini. Bagaimana dengan visi Tuhan Yesus sendiri untuk membangun gereja yang sehat? Apa yang Tuhan Yesus sendiri lakukan supaya hal ini tercapai? Supaya gereja yang sehat itu tercapai. Kita mungkin juga bisa melihat bagaimana para rasul gereja mula-mula, itu contoh ya. Sebuah contoh yang nyata yang bisa kita lihat bagaimana sebuah gereja mula-mula gitu ya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan sehingga gereja yang sehat itu terbangun. Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat Kisah Para Rasul. Apa yang Tuhan Yesus lakukan dan kemudian apa yang gereja mula-mula lakukan. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan masukannya. Bapak Ibu yang di rumah boleh juga menuliskannya. Ada yang mau disampaikan Pak Yohanes dengan Ibu Tuti? Mungkin kita bisa membuka ayat yang akan membantu kita untuk melihat itu. Yesus secara pribadi, apa yang dilakukannya? Markus 3 ayat 13 sampai 15. Mungkin ada satu orang yang boleh membantu saya untuk membacanya. Itu Tuhan Yesus naik ke gunung. Ya. Kemudian memanggil 12 murid. Ya. Jadi kita akan melihat dari Tuhan Yesus. Apa yang dilakukannya tadi? Berdoa, berpuasa. Ya, di sini ada berdoa, berpuasa ya. Memilih 12 murid. Dan memilih 12 murid. Kemudian dikasih kuasa. Ya, diberikan kuasa. Memilih 12 murid untuk bersama-sama dengan dia. Kemudian Diberi kuasa untuk ya, mengusir setan. Ya, diberikan kuasa mengusir setan. Mengirim mereka untuk mengajar. Mengirim mereka untuk mengajar. Dan mengutus
Ya, memuridkan. Mungkin Pak Yohanes bisa membantu saya juga untuk melihat dari Matius 28 ayat 19-20. Ini ayat yang paling sering ya kita bahas di dalam materi kita tentang membangun pemimpin maupun gereja yang sehat. Apa yang Pak Yohanes lihat dari Matius 28 ayat 19-20? Ya, diminta untuk memuridkan, Ya. membangun orang. Ya. Kemudian Pak, Di situ membangun orang itu ya untuk menjadi murid Kristus, menjadi murid Kristus yang dewasa. ya Tuhan Yesus juga di sana menyuruh murid-muridnya untuk pergi, untuk melakukan ya. Ya. Melakukan apa yang Tuhan sendiri perintahkan kepada murid-muridnya. Dan yang menarik pada kalimat terakhir dari ayat ini bahwa Tuhan Yesus itu menyertai sampai pada akhir zaman. Nah, ini dari Markus. Dan yang ini Bapak Ibu bisa lihat dari Matius 28, 19, 20. Nah, dari dua ayat ini apa sih hal besar yang contoh dan teladan yang Tuhan Yesus sendiri lakukan ketika dia membangun gereja yang sehat? Bangun pemimpin. Ya, ini Tuhan Yesus membangun pemimpin. Dan kemudian ketika kita membaca dari Matius 28, 19, 20, Bangun orang lain. ya, bagaimana dia membangunnya? Ini dia membangun pemimpin dan ini bagaimana dia membangun orang-orang lain ya. Jadi inilah contoh dari Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus membangun gereja yang sehat adalah dia membangun pemimpin, yaitu dia membangun murid-muridnya untuk melakukan pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kemudian menjadikan teladan, kemudian mengirim mereka untuk pergi mengajar, memuridkan, berdoa, berpuasa gitu ya, mencontoh tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus gitu, 12 murid-muridnya. Dan sementara dari Matius kita melihat yang Tuhan Yesus lakukan adalah juga membangun orang-orang lain. Jadi dia membangun mereka untuk mereka memiliki kuasa, pergi melakukannya. Jadi tidak hanya berhenti sampai di murid-muridnya, tetapi ada orang-orang lain juga yang dilakukannya. Dan Tuhan Yesus menyertai mereka untuk mereka boleh melakukan dalam membangun orang-orang. Nah, Bapak Ibu, ya ada yang mau disampaikan Ibu? Berarti Tuhan Yesus membangun murid-murid untuk menjadi pemimpin dan murid-murid itu lalu Iya. membangun orang lain. Betul. Jadi Tuhan Yesus membangun pemimpin, murid-muridnya, dan itu tidak berhenti sampai di sana karena murid-muridnya pergi lagi untuk melakukan dan membangun orang-orang. Ya, terima kasih. Nah, bagaimana dengan Paulus tadi atau kisah para rasul ya yang tadi saya ajak Bapak Ibu untuk membaca? Silakan dilihat dari kisah para rasul 2 ayat 24 sampai dengan 47. Nanti Bapak Ibu sambil membaca dan silakan untuk menuliskannya juga. Pak Yohanes boleh membantu saya untuk kira-kira menyampaikan apa sebetulnya yang ditulis di dalam kisah para rasul. Apa intinya yang akan disampaikan dari kisah para rasul? Bahwa mereka hidupnya ketika membangun satu tubuh Kristus melakukannya bersama-sama, Ya, terhubung satu dengan yang lain. Ya, mereka berdoa, memuji Tuhan, bersama-sama melayani satu dengan Ya. yang lain. Di situ ada proses memberi,
ada menjangkau jiwa-jiwa di sana. Ya. Baik. Jadi dari kisah para rasul ini sebetulnya kita bisa melihat betapa kayanya relasi yang terjadi di antara orang-orang percaya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan kemudian juga di dalam persekutuan. Mereka berkumpul, memecah roti dan berdoa dan mengadakan mukjizat, ya, murid-muridnya rasul-rasul, mukjizat dan tanda-tanda. Kemudian yang menarik juga bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama gitu ya. Bahkan dari mereka ada yang menjual harta miliknya dan membagikannya kepada orang-orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Luar biasa ya, jadi saya suka memakai kata-kata bahwa betapa kayanya sebetulnya relasi dan apa yang mereka lakukan di dalam jemaat yang mula-mula ini. Kemudian mereka bertekun dengan sehati tiap-tiap hari di bait Allah. Bayangkan, berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah ya. Kalau hari-hari ini kita mungkin akan berkumpul seminggu 1 kali, seminggu 2 kali gitu ya. Atau bukan berkumpul bertemu misalnya hanya sekali-sekali saja menyapa gitu ya. Tetapi mereka berkumpul tiap-tiap hari dan sehati. Kemudian memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama, gembira dan tulus hati memuji Tuhan. Indah sekali ya. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di sini kita melihat bahwa rasul-rasul itu menciptakan suatu lingkungan yang baik, yang bagus sekali untuk menghidupkan jemaat, menumbuhkan mereka untuk membangun gereja. Jadi ada sebuah budaya ya, karena mereka lakukannya tiap hari, mereka melakukannya terus bersama-sama. Dan budaya ini terhubung dengan Tuhan, karena kita melihat bahwa mereka berdoa, mereka menyanyikan pujian, kemudian mereka tiap hari dalam pengajaran gitu ya. Dan kita lihat bagaimana mereka memberi diri mereka, menjangkau jiwa-jiwa, menyediakan waktu, menyediakan tenaga mereka dalam pengajaran firman. Bersekutu bersama-sama. Sehingga ada perubahan-perubahan dan dikatakan bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Berarti ada perubahan, ada sesuatu yang terjadi sehingga orang juga tertarik melihat hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam gereja dan jemaat. Nah, kalau kita melihat dalam hal ini berarti bagaimana strategi Paulus? Ya, membangun orang, betul Bu. Dia membangun orang. Dan orang-orang ini juga dibangun dari pemimpin-pemimpin yang sudah juga dilatih oleh Paulus. Jadi dia juga membangun para pemimpin. Dan pemimpin-pemimpin ini juga membangun lagi orang-orang lain ya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada hal yang serupa gitu ya dengan apa yang dilakukan Paulus dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Membangun pemimpin dan membangun orang. Seperti yang tadi Bu Tuti katakan bahwa ketika Tuhan Yesus membangun pemimpin, pemimpin ini membangun orang. Demikian juga dengan Paulus, dia membangun pemimpin, kemudian membangun orang, dan pemimpin-pemimpin ini pun juga membangun orang. Dan kalau Bapak Ibu mengingat kembali ayat-ayat tadi yang disampaikan, di situ kita melihat bahwa setiap orang, sehingga setiap orang terlibat di dalam gereja. Dan yang dibangun adalah semua orang yang ada di dalam gereja. Kisah itu saya bilang tadi bahwa kisah yang sangat menarik ya. Dan kita boleh belajar bahwa Tuhan Yesus sendiri memiliki strategi itu, yaitu memperlengkapi orang-orang. Kemudian seperti yang tadi kita lihat ya dari Matius 28, supaya murid-muridnya itu melakukan memerintahkan kepada mereka.
Dan kemudian kalau kita bisa melihat bersama-sama Bapak Ibu dari Efesus 4, ayat yang sudah dari tadi juga kita baca bersama-sama. Bahwa di situ dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus dan kemudian semuanya menjadi berfungsi. Nah, jadi Matius 28 dan kemudian dari Efesus 4 itu semua berbicara untuk memperlengkapi. Nah, inilah garis merah yang akan dibangun ketika dari sesi yang sebelumnya kita belajar bahwa bagaimana gereja itu semua orang berfungsi ketika memperlengkapi orang-orang. Sehingga tidak hanya satu orang saja, pemimpinnya saja, pendetanya saja yang bergerak ke sana kemari, yang mungkin nanti akan menjadi kelelahan. Maka berita baiknya adalah bahwa ini untuk melatih pemimpin dan akan membangun semua orang. Bapak Ibu mungkin bisa melihat di halaman 90, satu gambar yang menarik. Gambar ikan, tulang ikan tepatnya. Nah, model ikan ini sebetulnya meringkas dari strategi. Strategi ketika kita berbicara bagaimana membangun gereja yang sehat, di mana satu tulang yang di bagian atas itu menggambarkan membangun para pemimpinnya, dan tulang-tulang yang ke bawah adalah membangun semua orang. Tetapi yang menarik adalah ketika kita melihat di tengah-tengahnya, tulang utamanya adalah berbicara tentang budaya. Yang penting adalah budaya membangun semua orang. Sehingga kalau kita melihat realitasnya saat ini, tetapi ketika budaya itu menjadi yang utama, ada pemimpin yang dibangun dan kemudian orang-orang lain dibangun, kita akan mencapai tujuannya menjadi gereja yang sehat. Bapak Ibu. Kita sudah tadi membahas bahwa membangun gereja yang sehat adalah membangun pemimpin dan orang-orang. Nah, kalau saya memberikan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu, dalam prakteknya, kenyataannya saat ini, apa yang bisa kita lakukan untuk membangun kehidupan gereja kita? Ini mungkin pertanyaan refleksi juga untuk Bapak Ibu, termasuk rekan-rekan saya yang ada di sini. Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun kehidupan di dalam gereja? Kita sudah tahu bahwa membangun pemimpin dan membangun orang-orang. Tetapi prakteknya, bagaimana membuat setiap orang berfungsi? Kemudian bagaimana jemaat memiliki visi dan kemampuan untuk bertumbuh dan berfungsi? Dan apa yang dilakukan? Jadi ini kita bicara kepada hal praktis ya. Mungkin sebelumnya kita bicara, oh ya ini yang menjadi tujuan, inilah strateginya. Tetapi pertanyaannya, hal praktis atau prakteknya bagaimana kita melakukannya. Nah Bapak Ibu, saya ajak untuk melihat juga dari buku, untuk merenungkan di halaman selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan di sana. Apa yang sekarang Bapak Ibu sedang lakukan dalam kehidupan gereja? Apakah gereja Bapak Ibu saat ini berjalan dengan baik? Apa yang sedang Bapak Ibu lakukan untuk membangun kehidupan dan membantu setiap anggota untuk berfungsi? Pikirkan juga gereja-gereja lain yang Bapak Ibu lihat yang telah berhasil melakukan hal ini dengan baik. Apa yang gereja-gereja itu sudah lakukan dan berhasil memelihara visi orang-orangnya dan membuat mereka mampu untuk bertumbuh dan berfungsi. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan ini, refleksikannya. Dan kalau saat ini Bapak Ibu sedang mempelajari materi ini mungkin bersama-sama dengan orang lain atau mungkin bersama-sama dengan jemaat, silakan bertukar pikiran dengan yang lainnya dan pikirkan apa yang dapat dilakukan untuk membangun kehidupan gereja. Silakan Ibu Tuti dengan Pak Yohanes juga boleh mengambil waktu untuk berdiskusi.
Baik, silakan Pak Yohanes dan Ibu Tuti. Apa yang setelah hasil perenungan Bapak Ibu tadi tentang apa yang bisa dilakukan di gereja untuk membangun orang-orang, membangun pemimpin dan membangun orang-orang, apa yang akan dilakukan? Berdoa. Berdoa ya. Ada lagi Bapak Ibu? Mereka harus punya hubungan yang baik dengan sesamanya. Hubungan baik dengan sesama ya. Kemudian Harus dibekali dengan pengenalan akan firman Tuhan dengan benar. jadi belajar untuk memahami Iya. firman Tuhan ya. Belajarnya atau merenungkan? Dua-duanya. Dua-duanya. Belajar tentang firman Tuhan. Jadi, merenungkan merenungkan firman ya. Tuhan dengan baik. Merenungkan firman Tuhan. Dan kita bicara soal belajar ya firman Tuhan. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi beri kesempatan melayani. Diberi kesempatan melayani, betul Bu. Jadi jemaat tidak hanya mereka belajar, mereka membangun hubungan, tetapi mereka diberi kesempatan untuk melayani. Mereka bisa merasakan bagaimana sih sebetulnya gitu ya, terjun langsung di dalam pelayanan itu, melakukan pelayanan. Ada lagi? Harus diberi kesempatan untuk punya kayak kakak rohani, Oke. orang tua rohani. Ada pembimbing rohani ya, Iya. pembimbing rohani. Apakah itu orang tua rohani, kakak ya? Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Orang tua juga dilibatkan dalam memuridkan anak-anaknya. Orang tua dilibatkan dalam dimuridkan. Nanti juga ada pembekalan bagi orang tua bagaimana memuridkan anak-anak. Pembekalan ya. Ada lagi Pak Yohanes, Jemaat Bapak Ibu? misalnya ditantang untuk melayani satu kelompok tertentu di luar gereja sebagai bentuk penjangkauan. Baik. Baik, terima kasih contoh-contohnya. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Bapak Ibu teringat tadi ketika dengan murid-muridnya Tuhan Yesus juga berdoa, berdoa, berpuasa, berpuasa, Tinggal bersama-sama dengan mereka. tinggal bersama-sama, mengunjungi orang-orang yang di luar daerahnya juga. mengunjungi ya. Ini bisa masuk juga ke dalam pengalaman nanti Bapak Ibu ya, ketika ini melakukannya bersama-sama, artinya mereka mengunjungi orang di luar wilayahnya bersama-sama. Mengutus murid melakukan mujizat, Mengutus melakukan mukjizat, mengutus murid untuk mengajar, ya. Mengutus murid-murid untuk mengajar, Tuhan Yesus sendiri juga mengajar ya. murid-murid dan orang banyak. Mengajar murid-murid dan orang banyak. Tuhan Yesus juga melakukan mujizat sehingga murid-murid melihat. Iya, ada mukjizat, Diberi kuasa murid-muridnya. murid-muridnya diberi kuasa. Tuhan Yesus juga
menjadi teladan buat menjadi teladan. murid-murid. Ya. Memberikan tantangan-tantangan pada murid-muridnya. Misalnya Pak Yohanes Ada contohnya. tugas-tugas yang sulit untuk dilakukan, kayak misalnya memberdayakan 5.000 orang. Ya. Tuhan Yesus membahas tentang kitab Taurat di bait Allah. Tuhan Yesus membahas kitab Taurat ya. Tuhan Yesus bertanya, Tuhan Yesus bertanya, wow. Dari apa yang Bapak Ibu sebutkan tadi, kita bisa melihat pola yang hampir sama ya. Bukan hampir sama lagi, malah pola yang sama bahwa apa yang bisa kita lakukan dan kemudian apa yang Tuhan Yesus sendiri lakukan kepada murid-muridnya dalam membangun pemimpin dan membangun orang. Kalau kita melihat ini, mungkin Bapak Ibu teringat ya, pola ini. Apa Bapak Ibu? empat dinamika. Iya, ini kita bicara 4 dinamika. Ini kita bicara dinamika spiritual, ini kita bicara relasional atau hubungan, dan ini kita bicara tentang dinamika pengalaman, kemudian ini adalah dinamika instruksional atau pengajaran. Luar biasa ya, bahwa ternyata ketika kita membangun pemimpin, inilah gitu sebetulnya pola yang dipakai, di mana dinamika spiritual itu atau dinamika rohani adalah kuasa transformasi dari Roh Kudus. Ini adalah pekerjaan dan bagaimana campur tangan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang akan kita pimpin, di mana Tuhan Yesus sendiri juga melakukan ini dan memberikan itu kepada murid-muridnya. Sementara dinamika hubungan itu adalah kuasa transformasi dari hubungan atau relasi, perubahan-perubahan yang terjadi karena ada relasi dengan orang-orang lain. Tadi bicara soal pembimbing dan Tuhan Yesus bagaimana bersama-sama dengan murid-muridnya. Sementara dinamika pengalaman itu adalah bicara tentang kuasa transformasi dalam melakukan sesuatu, mengalami sesuatu. Dan yang terakhir dinamika pengajaran atau instruksional adalah kuasa transformasi dari firman Allah. Jelas ya, katakan bahwa belajar firman Tuhan, kemudian orang tua memberikan pembekalan kepada murid pada anak-anaknya, dan Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kitab Taurat, dan Tuhan Yesus bertanya, membuat perumpamaan dan sebagainya, itu bagian dari dinamika instruksional. Jadi dari ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri membangun murid-muridnya itu melalui 4 dinamika. Dan kalau Bapak Ibu nanti saya berikan kesempatan ya, ada waktunya untuk mencatat bagaimana Paulus membangun gerejanya, akan menemukan pola yang sama, pola ini. Jadi para rasul membangun gerejanya juga di Yerusalem melalui 4 dinamika ini. Wow. Tuhan Yesus melakukannya dan kita belajar dari pola ini, 4 dinamika ini. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca untuk menguatkan apa yang sudah kita bahas dari Markus 3 ayat 13 dengan 15. Mungkin bisa satu orang membantu saya membacanya. 3 ayat 13 sampai 15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Jadi ketika dia membangun 12 muridnya ya, tadi kita sebetulnya sudah membahasnya di sini. Dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, menetapkan murid-muridnya, kemudian diutusnya memberitakan Injil, diberinya kuasa gitu ya. Kalau kita melihat menguatkan apa yang sudah kita bahas tadi dalam 4 dinamika.
Dan kalau Paulus dari yang tadi Pak Yohanes juga sudah baca sebelumnya ya, maksud saya ketika para rasul membangun gereja yang mula-mula, apa yang mereka lakukan? Tinggal bersama, hidup di dalam persekutuan. Mereka hidup di dalam persekutuan, artinya ada relasi, ada hubungan yang dibangun di sana. Kemudian mereka berbagi, bahkan mereka menjual miliknya dan memberikannya kepada orang-orang lain, gitu ya. Kemudian mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya, ada dinamika instruksional di sana. Memecah roti, mereka berdoa bersama-sama. Rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat, kita bicara bahwa dinamika spiritual di sana. Mereka memperhatikan orang lain juga ya, kayak tadi menjual apa yang mereka punya, kemudian membagi-bagikannya kepada orang yang membutuhkan. Polanya sama Bapak Ibu. Bahwa pola dari 4 dinamika ini juga dilakukan oleh para rasul. Dia membangun gereja mula-mula itu dengan 4 dinamika. Mereka sehati, bertekun ya, bersama-sama berkumpul di dalam bait Allah. Mereka memuji-muji Allah. Kemudian Tuhan menambah-nambahkan jumlah mereka setiap hari. Ketika dari relasi yang dibangun itu kita melihat bagaimana Tuhan bekerja gitu ya untuk menambahkan jumlah orang-orang. Dan bagaimana kalau Rasul Paulus sendiri dalam membangun gereja? Kita bisa lihat dari 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai dengan 8. Memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu masuk ke dalam dinamika instruksional, memberitakan Injil. Apalagi yang Rasul Paulus lakukan dalam bangun gereja? Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, itu masuk ke dalam dinamika spiritual. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Kami bekerja di antara kamu. Bekerja di antara kamu, membangun, itu masuk ke dalam relasi? Relasional. Kemudian membaca juga bahwa mereka menjadi teladan, itu ya, itu masuk ke dalam dinamika relasional. Ada penindasan berat. Ada penindasan, itu bicara dinamika pengalaman. Ada sukacita. Ada sukacita. Ya, kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus juga membangun gereja, ini menguatkan ya, menguatkan kita bahwa pola yang dipakai adalah pola 4 dinamika ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 4 dinamika itu spiritualnya adalah kuasa transformasi Roh Kudus, kemudian relasionalnya bicara kuasa transformasi hubungan, kemudian pengalaman bicara kuasa transformasi melakukan, dan instruksionalnya adalah kuasa transformasi dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan keempat dinamika ini melengkapi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita bisa lihat ya bahwa baik rasul-rasul, Tuhan Yesus maupun Paulus, itu tidak hanya di satu sisi saja yang mereka lakukan, tetapi 4 dinamika ini dilakukan secara bersama-sama, memperlengkapi, memberikan hal-hal praktis. Jadi kalau pertanyaan saya di awal tadi, membangun gereja yang sehat, sebetulnya hal praktisnya seperti apa? Ini Bapak Ibu, ada aktivitas hal-hal praktis yang dilakukan di dalam 4 dinamika ini secara seimbang dan saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, bagi kita Bapak Ibu juga bisa kembali lagi kita akan melengkapi hal-hal praktis yang bisa kita lakukan dan Bapak Ibu lakukan di dalam jemaat. Dalam memperlengkapi untuk spiritual atau rohani. Mungkin selama ini Bapak Ibu bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan adalah hanya bersifat program. Tetapi setelah kita mempelajari, kita melihat contoh-contoh dan teladan, maka dalam hal ini kita bisa berdoa untuk perubahan yang akan terjadi di dalam jemaat. Dan kita akan memperlengkapi orang-orang untuk mereka melakukan pekerjaan pelayanan dengan merenungkan firman Tuhan. Dia, Bapak Ibu sudah menuliskannya. Bahkan juga bisa melakukan seperti apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kuasa kepada murid-muridnya. Untuk misalnya melawan
roh-roh jahat, ya, melakukan mukjizat. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa dilakukan di gereja untuk spiritual? Ya Bu, ya. Memuji Tuhan, Mendoakan orang lain. mendoakan, Puasa, berpuasa. Ya. Semakin diperkaya ya setelah kita melihat lagi contoh dari apa yang tadi Bapak Ibu pikirkan, oh kita sudah melakukan ini, kita mungkin bisa melakukan ini. Tapi setelah kita belajar lagi dari bagaimana Tuhan Yesus melakukannya, rasul-rasul melakukannya dan Paulus melakukannya, ada banyak sekali sebetulnya yang bisa kita lakukan. Kita belajar dari jemaat mula-mula itu bagaimana sebuah gereja yang sehat itu membangun pemimpin dan membangun orang-orang itu akan dilakukan hal praktisnya. Begitu juga dalam dinamika relasional, hubungan baik dengan sesama, pembimbing, kemudian dengan orang tua, bisa belajar ya kehidupan contoh-contoh dari pemimpin-pemimpin gereja di sana. Seperti yang tadi sebutkan, belajar mungkin dari gereja-gereja lain, bahkan gereja yang lebih luas lagi kita bisa belajar bagaimana keteladanan mereka misalnya. Dan belajar untuk membangun hubungan yang sehat, yang baik ya antar sesama jemaat, anggota jemaat, antara pemimpin, itu bagian dari relasional. Kemudian 4 dinamika itu salah satunya adalah pengalaman. Nah, tadi di kesempatan untuk melayani, jemaat ditantang untuk melayani di dalam gereja. Ketika jemaat mau melakukan, mereka taat dalam melakukan itu, maka mereka akan diperkaya pengalaman mereka. Mereka tahu bagaimana. Jadi ketika ditantang itu sebetulnya membuat orang-orang mereka lebih lagi. Jadi tidak hanya di dalam satu sisi saja kita berdiri, kita merasa di zona nyaman kita, tetapi kita boleh ditarik lebih lagi untuk melakukan hal-hal lain yang mungkin selama ini tidak pernah dilakukan. Mungkin orang-orang di gereja kita, pemimpin-pemimpin muda tidak pernah melakukannya. Tetapi pengalaman dari kita belajar tadi sama-sama, bahwa ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, mengutus murid-muridnya, memberikan tantangan, yang terjadi adalah luar biasa. Itu yang juga Bapak Ibu bisa lakukan di dalam gereja, untuk membangun pemimpin dan membangun orang-orang, sehingga bertumbuh. Dan kemudian yang terakhir ketika kita bicara instruksional atau dinamika pengalaman, memperlengkapi mereka untuk melakukan pekerjaan pelayanan di dalam gereja, yaitu belajar firman Tuhan, ada pembekalan, kemudian belajar mengenai visi dari Tuhan ya. Karena kita berharap bahwa setiap orang di dalam gereja itu mereka paham apa yang menjadi visi dari Tuhan untuk gereja. Jadi inilah kesempatannya. Dan pengajaran tentang Alkitab tadi, belajar firman Tuhan sudah dilakukan di sana. Jadi Bapak Ibu, ada banyak hal yang sebetulnya kita mungkin sudah lakukan tanpa kita sadari untuk membangun orang-orang, membangun pemimpin. Tetapi mungkin tidak meletakkannya di dalam posisi yang seimbang untuk membangun. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memikirkan strategi yang akan dilakukan untuk Bapak Ibu bisa membangun gereja yang sehat, dari membangun pemimpin dan membangun orang-orang. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk memikirkan atau berefleksi kira-kira rincian strategi lain yang bisa dilakukan. Saya mau mengajak Ibu Tuti dan Pak Yohanes juga bisa membantu bahwa 4 dinamika ini bisa dilakukan dalam rincian strategi lainnya. Bisa disebutkan Bapak Ibu? Ya, kita mungkin bisa mengidentifikasi pemimpin-pemimpin yang ada. Identifikasi pemimpin-pemimpin yang ada. Ketika kita akan membangun pemimpin,
yang baru, pemimpin-pemimpin muda, kita mengidentifikasikan orang-orang yang kita tahu bahwa oh ya, mereka ini bisa kita ajak, bisa kita bantu, bisa kita dorong untuk menjadi pemimpin ya, dan kita menemukan pemimpin. Kemudian yang lain? Mempersiapkan pemimpin-pemimpin muda atau calon pemimpin masa depan. Iya, betul sekali Bu. Jadi selain kita mengidentifikasi, tapi kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin muda ya yang ada. Kemudian yang lainnya, Bapak Ibu? Membangun pemimpin-pemimpin yang sudah ada. Ya, Mereka juga terus harus dibangun. betul. Jangan kita melupakan pemimpin-pemimpin yang sudah ada. Kita sibuk dengan orang-orang baru, lalu kita melupakan pemimpin-pemimpin yang sudah ada ya. Itu juga mereka perlu untuk kita perhatikan dan kita kembangkan, kita bangun lagi. Kemudian, Bapak Ibu? Memperhatikan para pemimpin atau yang memperhatikan bagaimana mungkin ada pemimpin-pemimpin yang sedang ada di dalam kesulitan atau ada dalam kelelahan secara spiritual. Betul. Bagaimana kita bisa mensupport mereka. Baik Bu, terima kasih ya. Jadi memperhatikannya bukan saja dengan tujuan untuk apa yang harus mereka lakukan, tetapi apa yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya adalah memberikan perhatian kepada mereka, kemudian mendengarkan mereka gitu ya, menjadi pembimbing, menjadi teman, menjadi sahabat untuk para pemimpin-pemimpin yang ada. Dan strategi membangun pemimpin, Bapak Ibu, yang menarik saya ingin sampaikan bahwa itu juga di dalam pendidikan, di dalam sekolah teologia, kita memulai perubahan itu dari sana. Karena merekalah yang pada waktunya masa depan nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja juga. Sehingga strategi ketika kita membangun pemimpin, membangun orang adalah dapat dimulai dari sekolah-sekolah teologia. Sejak awal sekali memang mereka sudah direncanakan untuk menjadi pemimpin gereja di masa depan, maka strategi itu dapat dimulai dari mereka. Kalau saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, rincian strategi lainnya, siapa orang-orang kelompok, siapa sih sebetulnya selain tadi memang pemimpin-pemimpin yang bisa masuk, apakah misalnya kita membatasi, oh hanya orang-orang ini saja gitu. Siapa sebetulnya yang bisa dibangun kelompok-kelompok? Ya, orang-orang pada umumnya. Berarti itu masuk ke dalam setiap kelompok manapun sebetulnya. Dan yang menarik adalah di dalam setiap budaya. Jadi kita perlu berpikir lebih luas bahwa hanya orang-orang dalam budaya tertentulah mungkin yang sanggup untuk belajar. Padahal tidak. Membangun pemimpin dan membangun orang adalah menjadi bagian dalam setiap budaya yang ada. Kemudian apakah itu dibatasi usia? Tidak. Kita bisa memulainya dari masih muda, dari anak-anak yang ada di sekolah minggu, anak-anak remaja kita gitu ya. Bahkan di luar gereja, di tempat kita bekerja. Dan para pengikut Kristus yang masih baru, atau apalagi kelompok yang ada di dalam gereja kita? Pasutri, keluarga-keluarga. Siapa lagi? Orang tua. Jangan lupakan ya, para orang tua kita, mereka yang lanjut usia, itu adalah juga sebetulnya menjadi bagian strategi untuk mereka bisa dikembangkan. Dan siapa lagi? Orang-orang yang masih single. Kadang-kadang kita berpikir bahwa mereka mempunyai dunianya sendiri, tapi mereka merupakan bagian dari strategi untuk orang-orang yang bisa dibangun gitu ya. Orang-orang yang punya peran di dunia kerja di luar gereja, betul. di pemerintahan. Iya. Jadi orang-orang yang di tempat kerja di luar gereja, bahkan mereka menjadi bagian strategi untuk orang-orang yang akan dibangun sebagai pemimpin ya. Kita bisa meluaskan itu di dalam lingkungan tempat di mana Tuhan menempatkan kita, masyarakat, di tempat kerja ya, kantor-kantor pemerintah. Menarik sekali ya Bapak Ibu bahwa ternyata praktisnya ini dalam membangun pemimpin dan membangun orang bisa dilakukan kepada siapa saja. Dan dalam kelompok mana saja, di dalam budaya apa saja. Dan bisa dikatakan bahwa dia tidak dibatasi oleh waktu dan tempat seperti itu ya. Dan yang menarik adalah saya sampaikan tadi, budaya. Karena tempat satu dengan yang tempat lain berbeda, oleh karena itu penting ketika kita membangun pemimpin dan membangun orang-orang, maka kita melihat budaya. Dan
saya ingin Bapak Ibu kembali lagi setelah kita mempelajari ini adalah tulang ikan tadi ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di lembaran kerja maupun slide Bapak Ibu. Perhatikan bahwa dari tulang ikan yang awal sangat sederhana, ini kemudian ada yang menjadi lebih detail dan terperinci tentang apa yang tertulis di dalam gambaran itu ya Bapak Ibu. Kalau tadi gambaran yang besarnya di atas ini adalah bicara soal membangun pemimpin. Oh ya, membangun orang yang di kelompok bawah. Jadi, tapi betul adalah membangun pemimpin. Dan di sini adalah membangun orang. Apa yang berbeda dengan tulang ikan kita sekarang, Bapak Ibu, dibandingkan yang tadi? Lebih terperinci. Jadi kita bisa mulai tadi seperti yang Bapak Ibu sebutkan, ada identifikasi pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin saat ini ya. Ini ada identifikasi tadi yang sudah Pak Yohanes sebutkan, ada pemimpin baru, ada pemimpin saat ini, ada penggantian pemimpin, dan ini tadi yang saya sampaikan tentang teologia ya, transformasi. Sementara di bagian bawah ketika berbicara orang-orang, siapa tadi yang sudah disebutkan? Ada Pak Sutri di sini. Kemudian ada anak-anak muda. Orang Kristen baru. Anak-anak, orang di dunia kerja. Nah. Sementara yang ini masih sama seperti tulang yang sebelumnya, kita melihat realita yang kita sudah bahas sejak dari sesi kita pertama, realita kita saat ini. Dan ini adalah gereja sehat. Dan yang penting untuk melihat bahwa tulang yang utama yang di tengah yang akan menyambungkan realitas saat ini dan untuk membangun pemimpin maupun orang-orang adalah 5K dan 4D. KPP sudah pelajari itu ya. Tujuannya bahwa orang-orang ini, pemimpin ini akan dibangun menjadi pemimpin yang sehat dengan menggunakan 4 dinamika tadi untuk mencapai gereja yang sehat, untuk menggenapi visinya Tuhan dalam sebuah gereja yang sehat. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di rumah ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu boleh menuliskannya. Ada hal-hal lain yang Bapak Ibu tertarik untuk dalami lebih jauh dari bagaimana membangunnya, kemudian dinamika ini dilakukan di gereja, baik itu untuk membangun pemimpin dan membangun orang, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Dan dengan senang hati kami akan membantu Bapak Ibu untuk kita boleh sama-sama membuat latihan praktis dalam membangun pemimpin dan membangun orang-orang dengan tujuannya adalah membangun gereja yang sehat. Dan saat kita melihat ini Bapak Ibu yang sudah kita sampaikan tadi, hal-hal praktis, 4 dinamika, kita melihat itu dalam konteksnya lokal, Bapak Ibu bisa semakin menggalinya bahwa hal-hal ini bisa Bapak Ibu mulai lakukan. Dan Bapak Ibu menjadi orang-orang yang dapat berpartisipasi. Jadi seperti yang tadi, setiap orang berfungsi sehingga kita tidak hanya menjadi penonton dan melihat, oh ya ini baik membangun pemimpin, oh ya ini baik membangun orang. Tetapi kita bisa menjadi bagian orang-orang yang membangun orang lain dan orang-orang juga yang terus dibangun. Jadi ini yang menarik Bapak Ibu, bahwa terjadinya perubahan ketika kita memandang bagaimana membangun pemimpin dan membangun orang-orang
Jika dulu yang menjadi fokus kita adalah hanya pekerjaan pelayanan atau program-program, tetapi dengan ini kita akan berfokus kepada orang-orang, membangun pemimpin dan membangun orang-orang. Fokusnya adalah orang, fokusnya adalah jemaat kita. Nah, sampai di sini materi yang sudah saya sampaikan untuk materi sesi keempat ini, Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu, dan saya mengajak Bapak Ibu mengambil waktu untuk refleksi dan kemudian berdoa. Terima kasih.